Hai guys, welcome back to my channel Christina Immanuel. Hai, aku Christina. Di video hari ini aku mau ngomongin tentang ketiak, cara mencerahkan ketiak, pengalaman aku dalam merawat ketiak. Dari yang tadinya menurutku ketiakku itu cukup gelap sampai bisa menjadi sangat membaik ketiakku, jauh lebih cerah. Apa aja yang aku lakuin untuk mencerahkan ketiak aku, dan hal apa yang aku pelajari dari pengalaman aku ini yang tidak boleh dilakukan agar ketiaknya tuh nggak jadi hitam. Jadi di video hari ini aku bakal share tips and tricks cara merawat ketiak agar lebih cerah, dan what to do and what not to do ketika merawat ketiak. So yuk langsung aja. Pertama-tama aku bakal ceritain sedikit tentang pengalaman aku dalam merawat ketiak. Sebenarnya aku udah pernah bikin video tentang ketiak tahun lalu, tapi di video hari ini aku bakal jelasin lebih in-depth, lebih detail, tips and tricksnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi aku itu jujur suffer from dark underarm atau armpit. Gak gelap-gelap banget, tapi menurutku cukup gelap untuk seorang wanita yang punya kulit yang light undertone kayak aku, yang cukup terang kulitnya. Jadi itu jujur bikin aku sangat insecure kalau pakai tank top, jadi nggak pede, terus nggak mau angkat tangan, nggak terlalu berani gerak terlalu gimana banget kalau pakai tank top karena takut kelihatan orang. Jujur ini aku udah dari SMP sih, aku dari SMP atau SMA begini aku insecure banget, tapi aku nggak pernah tahu gimana caranya ngatasin ketiak yang gelap, gimana caranya rawat ketiak. Aku bener-bener nggak tahu, dan selama ini hampir 10 tahun kayaknya aku salah banget merawat ketiak aku, yang akhirnya menghasilkan ketiak yang menurutku cukup gelap banget. Tapi untungnya sekarang udah jauh membaik karena hal-hal yang aku lakuin, dimana aku bakal share nanti abis ini. Tapi akhirnya aku tahu penyebab yang bikin ketiak aku tuh makin gelap terus tuh apa. Pertama itu adalah karena aku pernah sering mencukur bulu ketiak aku pakai shaver yang buat ketiak, yang kayak cowok-cowok pakai buat jenggot, yang kayak gitulah ya, yang kayak ada di Indomaret. Nah aku pakai itu dari saat bulu ketiak aku numbuh. Di saat itu kayaknya aku kelas 6 SD udah ada bulu ketiak, terus aku cukur oneng banget. Dan di saat itu aku nggak tahu cara cukur yang bener gimana. Aku cukur di kulit ketiak aku yang kering, yang nggak ada apa-apa, nggak ada lotion, nggak ada shaving foam, pokoknya bener-bener kering. Alhasil iritasi. Terus aku nggak ngerti cara cukur yang bener gimana. Harusnya kan melawan arah kan, melawan arah bulu ketiak kita numbuh kan harusnya. Tapi aku nggak ngerti, pokoknya aku cukurnya asal-asalan di kulit yang kering. Alhasil iritasi dan banyak ingrown hair. Terus dia sangat membuat ketiak aku jadi gelap banget. Mungkin aku total cukur itu 10 kali ya, atau kurang lebih 10 kali, sampai akhirnya aku benar-benar realize bahwa gak boleh nih cukur. Setelah itu karena aku tahu cukur gak bagus, akhirnya aku mulai waxing, pindah ke waxing. Karena kan aku tuh tipe cewek yang banyak bulu tuh, bulu tanganku aja banyak banget, apalagi kakiku. Jadi ya untuk bulu ketiak itu gampang numbuh, cepet banget numbuh panjangnya. Terus akhirnya ya udah aku pindah ke waxing karena aku tahu cukur itu gak bagus. Tapi ternyata waxing pun sebenarnya kurang bagus juga. Nah tapi sebelum waxing pun sebenarnya di ketiak aku tuh udah banyak ingrown hair, sampai kayak jadi jerawat gitu loh, kayak ada benjolan gitu di ketiak. Aku dulu jujur nggak tahu itu apa, aku pikir jerawat kok nggak pernah hilang-hilang, tapi nggak sakit. Cuman akhirnya aku tahu sekarang bahwa itu adalah ingrown hair. Jadi rambut bulu ketiak aku tuh numbuhnya ke dalam bukan keluar, sampai kayak benjol gitu. Terus banyak luka-luka di ketiak aku karena salah cukur, karena iritasi. Jadi yang menurutku salah satu faktor terbesar ketiak aku bisa jadi agak gelap itu karena ya cukur. Terus setelah itu waxing. Nah di saat waxing pun aku tuh sering abis waxing tuh berdarah. Nggak tahu mbaknya kurang bener waxingnya atau memang kulitku tuh ketiaknya sensitif banget, sampai setiap abis waxing ketiakku tuh sering berdarah dan banyak luka-luka gitu loh, dimana itu tuh nggak bagus banget. Itu artinya kulit ketiak kita itu iritasi dan luka. Alhasil kalau kulit ketiak kita iritasi, itu tuh bisa bikin kulit ketiak kita hitam. Pokoknya intinya yang paling menyebabkan ketiak kita hitam itu adalah kulit yang iritasi. Jadi ya intinya kalau iritasi itu sama dengan ketiak yang gelap. Cuman ya udah aku tetap lakuin karena aku nggak tahu cara lain selain cukur dan waxing. Akhirnya ya aku lebih mending waxing daripada cukur dong. Ya udah seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun tuh aku waxing, mungkin 5-6 tahun waxing. Nah dua hal yang bisa bikin ketiak iritasi itu adalah cukur dengan cara yang salah dan juga waxing dengan cara yang salah. Caranya nggak tepat, nggak bener. Terus abis itu ketiga yang menurutku ngefek juga bikin ketiakku agak gelap itu adalah memakai deodoran yang salah, yang nggak cocok di kulit ketiak aku. Dulu aku udah coba berbagai macam deodoran, dan aku tuh tipe orang yang keringetan, kalau keringetan bau. Jujur ini malu banget sih untuk seorang perempuan, tapi aku tahu di luar sana juga banyak perempuan yang kayak gini, jadi menurutku ini normal. Justru aku mau sharing aja. Cuman setiap kali kalau keringetnya berlebihan banget, pakai deodoran apapun tuh masih bau. Aku udah coba banyak banget deodoran, tapi nggak ada yang bisa bener-bener nahan baunya sebenarnya. Kalau di saat aku keringetan banget gitu, ya pasti tetap bau. Cuman itu cuman kecium kalau kita sendiri yang cium. Kalau kita dekat-dekat
hidungnya ke ketiaknya baru kecium. Tapi kalau misalnya cuma ngobrol gitu sama orang itu nggak kecium, tapi ya tetap mengganggu sih menurutku. Cuman ya sebenarnya aku merasa dari aku coba berbagai macam deodoran selama 10 tahun terakhir, aku juga merasa itu adalah salah satu faktor terbesar ketika aku bisa jadi agak gelap. Karena ya mungkin ada deodoran yang nggak cocok, ada deodoran yang kandungan yang nggak cocok di kulit ketiak aku, ada yang bikin iritasi. Jadi ya aku merasa adalah beberapa deodoran yang pernah aku coba ini yang bikin ketiak aku tuh jadi gelap. Makanya kalau pilih deodoran tuh harus hati-hati banget. But anyway, itulah 3 hal yang menurutku menyebabkan ketiak aku menjadi lumayan gelap. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa what not to do ketika kita merawat ketiak. Pertama adalah tentunya jangan mencukur ketiak kita. Sebenarnya ada orang yang cukur nggak apa-apa, mungkin cara dia cukur bener. Maka dari itu menurutku mungkin cukur ketiak tuh nggak apa-apa, yang penting caranya benar. Tapi kalau mau aman, kalau aku sendiri aku memilih untuk tidak mencukur ketiak aku lagi karena risknya itu terlalu besar bikin ketiak aku jadi makin gelap. So I kick cukur dari rutin ketiak aku. Lalu kedua, aku tidak melakukan waxing lagi karena juga sakit dan ya aku merasa gak bagus aja dia bikin ketiak aku jadi gelap. Ketiga adalah aku memilih deodoran yang aman lah, yang banyak review bagus. Jadi ya itu 3 hal on what not to do ketika kita lagi merawat ketiak kita. Terus jadinya kita harus ngapain dong? Gimana caranya rawat kulit ketiak kita dengan benar? Ini aku jelasin berdasarkan pengalaman aku dan menurut aku aja ya. Jadi belum tentu ini benar, cuman di aku tips-tips ini tuh sangat membantu, ngefek banget untuk bikin kulit ketiak aku tuh lebih cerah tanpa bikin kulit ketiak aku tuh iritasi dan numbuh ingrown hair, nggak ada. Jadi first adalah mulailah scrub ketiak kalian secara rutin. Ini adalah salah satu tips yang menurutku paling ngefek dengan biaya yang nggak terlalu mahal karena kalian tinggal beli scrub. Karena ketika aku mulai memasukkan rutin ini, ketika aku sering scrub ketiak aku secara rutin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, seminggu 2-3 kali lah, itu tuh bener-bener ngefek banget, bikin ketiak aku jauh lebih cerah, jauh lebih bersih. Dan yang tadinya kadang hitam kayak tiba-tiba bisa gelap. Nah abis itu ketika aku scrub secara rutin, itu kelihatan banget bedanya, lebih bersih, lebih cerah, lebih halus ketiakku, pokoknya lebih bagus. Aku sih sangat-sangat amat merekomendasikan kalian untuk mulai scrub. Scrub itu ngefek banget, tapi harus rutin dan harus sabar. Mungkin baru kelihatan efeknya lebih cerahnya itu setelah 1 bulan 2 bulan rutin scrub setiap minggu 2-3 kali, nah baru kelihatan. Jadi ya harus sabar, nggak bisa langsung sekali scrub langsung kelihatan cerah, enggak, tapi butuh waktu, butuh proses. Cuman itu salah satu yang menurutku paling manjur buat bikin ketiak lebih cerah tanpa biaya yang mahal. Untuk scrubnya sebenarnya kalian bisa pakai dari brand mana aja, cuman rata-rata yang ada di pasaran itu kan adalah body scrub. Sebenarnya bisa dipakai di ketiak, cuman kalau body scrub, butiran scrubnya itu tuh lumayan gede, jadi dia masih agak kasar untuk scrub ketiak. Sedangkan ketiak kita itu kulitnya sensitif, dia itu tipis, bagian ketiak kulitnya itu tipis, kayak bagian mata dia kan lebih sensitif daripada bagian kulit kita yang lain. Nah ketiak juga kayak gitu. Maka dari itu lebih baik tuh kita pakai scrub yang memang khusus untuk ketiak, karena produk-produk yang memang dikhususkan untuk ketiak itu pasti lebih aman, lebih gentle, dan scrubnya pun pasti lebih halus. Jadi tidak akan membuat kulit ketiak kita tuh iritasi dibanding kita pakai body scrub. Karena kalau misalnya kita pakai body scrub terus dia mengiritasi bagian ketiak kita, yang ada bukannya ketiak kalian makin cerah, malah makin gelap. Karena seperti yang tadi aku bilang, iritasi itu sama dengan kulit ketiak yang gelap. Makanya jangan sampai kulit ketiak kalian tuh makin gelap. Jadi ya untuk tidak membuat kulit ketiak kita makin gelap, yaitu jangan sampai kulit ketiak kita tuh iritasi. Jangan melakukan hal-hal yang bisa mengiritasi kulit ketiak kalian. Ntar aku bakal share produk-produk yang aku pakai, tapi nanti aja aku bakal jelasin dulu sedikit di sini. Jadi ya kalau bisa pakailah produk-produk yang memang dikhususkan untuk ketiak. Pakailah scrub yang memang dikhususkan untuk ketiak biar lebih aman. Terus hal kedua itu adalah 2 tahun terakhir ini aku rutin banget pakai produk yang memang untuk mencerahkan ketiak, kayak lotion gitu loh. Pokoknya produk-produk yang memang dikhususkan untuk ketiak, yang memang fungsinya untuk mencerahkan ketiak, yang ada kandungan-kandungan untuk mencerahkan. Dulu pertama-tama aku pakainya skincare yang untuk mencerahkan kayak serum vitamin C, niacinamide, aku pakai di ketiak aku. Tapi kayaknya sekitar tahun lalu aku tahu udah banyak produk-produk yang memang khusus untuk ketiak, untuk mencerahkan ketiak. Akhirnya aku mendingan pakai produk-produk seperti itu, karena produk-produk itu aku yakin diformulasikan dengan baik, memang khusus untuk mencerahkan ketiak, dan kandungan-kandungannya juga memang untuk mencerahkan. Jadi aku memang lebih memilih untuk pakai produk-produk yang memang untuk khusus ketiak gitu loh. Menurutku sih lebih aman, lebih nggak beresiko dibanding kita coba-coba sendiri pakai produk A, B, C. Jadi ya itu sih hal kedua, itu pakai produk-produk yang memang ada kandungan mencerahkan untuk ketiak, produk yang khusus untuk ketiak ya. So aku di TikTok banyak banget tuh produk-produk yang memang untuk mencerahkan
mencerahkan ketiak, kalian bisa pilih salah satu aja, baca-baca reviewnya mana yang bagus. Kalau misalnya rata-rata reviewnya itu bagus, ya udah beli aja gitu. Cari yang memang rata-rata reviewnya itu bagus. Ntar aku bakal kasih tau juga merek yang aku pakai apa, tapi nanti aja. Ya udah itu aja sih untuk merawat ketiak, itulah 2 hal yang aku lakuin. Lah, terus kalau gitu bulunya ilanginnya gimana, Kak? Kalau misalnya cuma scrub sama pakai lotion untuk ketiak kan nggak ngefek untuk ilangin bulu. Terus ilangin bulunya gimana? Nggak boleh cukur, nggak boleh waxing. Terus harus ngapain dong? Jadi hal yang aku lakuin ini menurutku yang paling penting ketika merawat ketiak, dan menurutku kalau kalian bisa lakuin, please lakuin. Karena semenjak aku lakuin hal ini bener-bener life changer banget. Ini bener-bener sangat merubah ketiak aku jadi jauh lebih gak gampang gelap, jauh lebih cerah, jauh lebih halus, jauh lebih terawat. Dan hal itu adalah dengan melakukan treatment. Yes, treatment untuk ketiak. Treatment yang aku lakuin itu adalah IPL, dan aku jujur udah pernah melakukan IPL di 2 tempat. Pertama itu dari brand yang aku gak bakal sebut tapi depannya M. Harganya jujur itu murah banget dibanding IPL di tempat lain, karena dia lifetime, bisa seumur hidup berkali-kali, tapi cuman berapa ratus ribu doang harganya, di bawah 500 ribu. Cuman jujur pengalaman aku di sana itu sangat amat tidak bagus. Treatmentnya sakit banget, ketiakku kesakitan, iritasi, berdarah, perih banget, pokoknya nggak bagus banget. Itu menurutku aku sangat tidak rekomen, aku sangat tidak suka. Mbaknya juga kurang oke, nggak ramah, nggak terlalu ngefek juga di ketiak aku. Akhirnya baru nih beberapa bulan lalu aku mulai treatment lagi untuk ketiak aku, tapi di tempat ini beda tempat. Aku kali ini treatment di Zap. Pokoknya aku ambil treatment yang untuk underarm hair removal sekalian untuk mencerahkan ketiak aku. Kalau nggak salah nama treatmentnya itu underarm hair removal combo. Jadi aku ambil paket yang sekalian bisa melakukan 2 hal, satu untuk ilangin bulu ketiak aku secara permanen, dan juga satu lagi untuk mencerahkan kulit ketiak aku. Jadi isinya tuh ada 2 treatment kalau ambil yang paket kombonya ini. Yang pertama itu treatment yang underarm hair removal yang untuk ilangin bulu ketiak secara permanen. Nah, tapi treatment itu harus dilakukan berkali-kali, nggak bisa cuma sekali. Nah, emang treatment yang ini tuh bisa ilangin bulu ketiak secara permanen, karena cici aku udah suruh aku dari 5 tahun lalu. Dia dilakuin dari 5 tahun lalu di Zap. Cuman waktu itu aku nggak mau karena menurutku mahal aja, ngapain. Tapi ciciku udah ambil paketnya waktu itu, dia ambil paket yang lifetime. Cuma sekarang udah nggak ada. Nah, tapi dia ambil itu dan sampai sekarang dia udah hamil, udah punya anak pun dia nggak ada bulu ketiak sama sekali. Bayangin. Jadi ya makanya akhirnya aku memutuskan tahun lalu untuk akhirnya ya udah aku harus nih treatment juga. Jadi ya emang terbukti itu bisa ilangin bulu ketiak secara permanen. Cuma sekarang udah nggak ada paket lifetime. Nah, aku ambil yang combo. Yang combo itu aku ambil di yang Zap Premier. Jadi Zap Premier itu Zap yang di atas Zap klinik lainnya. Terus tauku proses treatment underarm aku tuh juga beda di Zap Premier daripada di Zap klinik. Kalau aku tuh di Zap Premier kayak ada beberapa kali treatment yang lebih ngefek untuk ilangin bulu ketiak. Jadi ya aku cuma berani rekomen di Zap Premier kalau memang kalian mau ilangin bulu ketiak kalian selamanya permanen. Cuman ya harusnya sama aja sih. Cuman setauku Zap klinik lebih murah. Kata mbaknya kemarin kayak gitu sih pas aku nanya-nanya. Cuman ya untuk lebih pastinya lagi, coba kalian langsung telepon aja ke Zap buat make sure lebih jelasnya. But anyway, terus setelah underarm hair removal treatment yang kedua di dalam paket combo ini itu adalah underarm hair rejuvenation. Dimana setauku yang treatment rejuvenation ini tuh bisa untuk mencerahkan ketiak juga sama menghaluskan ketiak. Jadi itu 2 treatment di dalam paket underarm hair removal combo yang aku ambil. Pokoknya menurutku itu bener-bener ngefek banget buat ilangin bulu ketiak secara permanen, karena by the time sekali doang waktu itu aku treatment baru pertama kali, seminggu kemudian bulu-bulu ketiak aku rontok. Abis itu lama banget numbuhnya. 2 bulan setelah itu baru ketiak aku tuh bulunya numbuh lagi, dan itu pun jauh lebih sedikit, jauh lebih lama numbuhnya, jauh lebih pendek, nggak panjang numbuhnya, sampai akhirnya treatment lagi untuk kedua kalinya. Harusnya sih treatmentnya itu sebulan sekali, cuman ya menurutku itu adalah salah satu treatment yang paling ngefek di aku tanpa bikin sakit sama sekali. Sumpah ya guys, kalau kalian bisa treatment di Zap, mendingan treatment di Zap dibanding tempat lain. Aku nggak bohong, karena beda banget feelingnya, rasanya. Terus yang aku suka, dia sama sekali nggak bikin sakit. Dan kalau bisa kalian pilih yang di Zap Premier. Aku sih suka banget di Zap Premier, beneran orangnya ramah, dokternya ramah, susternya ramah, dan treatmentnya nggak sakit sama sekali. Pas laser, jujur aku udah siap-siap takut kesakitan karena aku lumayan trauma sih treatment di tempat yang sebelumnya yang depannya M. Itu sakit banget, aku sampai nggak kuat banget beneran. Terus pas di Zap aku udah siap-siapin diri sebelum treatment, sebelum dia tembak itu laser IPL atau apalah. Aku udah siap-siap sebelum kesakitan, dan ternyata sama sekali nggak sakit. Cuman kayak ada cekak-cekik sedikit, kayak digigit semut, kayak kalian main petasan kena api dikit-dikit. Nah kayak gitu doang rasanya, sama sekali nggak sakit. Padahal aku itu orangnya low pain tolerance banget. Aku sangat amat gampang sakit badannya. Jadi kalau misalnya aku udah berani bilang ini nggak sakit, berarti memang nggak sakit. Cuman ya tetap ada rasa lah ya, nggak bener-bener nggak ada rasa gitu, bukan, tapi nggak sakit sama sekali. Dan
pas treatment nanti bakal ada bau-bau gosong gitu, cuman nggak mengganggu sama sekali. Pokoknya aku sangat rekomen banget kalau misalkan bisa treatment di Zap, please treatment di Zap. Harga treatmentnya itu kalau nggak salah 499 untuk yang paket combo yang aku ambil itu, dapat 2 treatment untuk menghilangkan bulu ketiak dan mencerahkan kulit. Dan setauku kalau misalkan kalian ambil paket yang langsung banyak treatmentnya, itu harganya jauh lebih murah. Nah, lebih baik sih ambil yang paket banyak langsung sekaligus. Ntar aku bakal jelasin lebih detail untuk treatmentnya kayak gimana aja, di dalamnya kayak gimana, karena aku juga sempat dokumentasiin proses-proses aku treatment biar kalian tahu gimana sih rasanya, apa aja sih yang dilakuin dokternya ke ketiak aku. Jadi kalian pas dateng nggak takut, nggak kesakitan, nggak blank, nggak buta apa yang bakal dilakuin ke ketiak kalian. Cuman ya itu pertama treatment yang aku ambil. Terus kedua, aku juga ambil treatment yang memang bener-bener fokus untuk cerahin kulit ketiak aku, karena aku bener-bener pengen banget cerahin kulit ketiak aku. Super insecure banget. Kalian pasti tahu lah ya sebagai perempuan rasanya gimana sih punya ketiak yang agak gelap. Nah ya udah, jadi aku ambil treatment yang memang fokus untuk mencerahkan kulit ketiak aku. Treatment kedua yang aku ambil itu namanya Super Brightening Underarm. Pokoknya itu bener-bener fokusnya untuk mencerahkan ketiak. Nggak sakit sama sekali juga selama treatment. Dan sekali lagi aku mau bilang dokter dan susternya tuh baik banget, ramah banget, sama sekali nggak bikin aku nggak nyaman. Di tempat yang sebelumnya jujur itu jutek banget, aku sampai kesel kesana. Cuman ya udahlah, murah juga kan di tempat yang itu. Nah kalau yang ini di Zap itu jujur memang harganya lebih ke arah pricey, lumayan pricey, tapi menurutku sangat worth it banget dengan kualitas, efektivitasnya, pelayanannya ramah banget, susternya terus lalu check in sama kita, dan juga protokol kesehatannya bagus, sangat bersih tempatnya, nggak jorok sama sekali. Pokoknya menurutku protokol kesehatan di Zap tuh bener-bener kayak dijaga gitu. Pokoknya I really love Zap, walaupun jujur memang harganya menguras kantong banget, tapi if you guys have the budget to go there, please definitely go. Kalau misalnya kalian punya masalah ketiak yang gelap, dan kalau misalnya bulu ketiak kalian tuh kayak aku lebat banyak, please cobain treatment di Zap. Menurutku Zap itu adalah salah satu klinik kecantikan treatment terbaik untuk laser ya di Indonesia, kayak untuk laser ketiak, laser wajah. Karena kemarin aku juga selain treatment untuk ketiak, aku juga treatment untuk wajah sekalian. Kalau nggak salah nama treatmentnya tuh Photo Facial Glow. Jadi aku ya iseng aja sekalian treatment untuk wajah aku biar bikin lebih glowing, kayak lebih cerah dan lebih sehat. Katanya sih dia bisa bikin lebih glowing. Terus ya kayaknya emang lumayan ngefek deh bikin glowing, soalnya waktu itu aku foto before after. Terus abis treatment itu kulitku jadi lebih bersih, lebih cerah. Aku nggak tahu sih, cuman pas setelah treatment itu bener-bener kerasa bersih, bagus aja kulitnya, halus banget. Jadi ya itu, waktu itu aku lakuin 3 treatment di Zap. Definitely give it a try. Menurutku kalau untuk treatment yang wajah itu lebih bagus untuk kalian yang memang kulitnya udah bersih, nggak ada jerawat, terus kalian mau maintenance bikin kulit kalian lebih glowing, lebih bagus. Nah boleh tuh dicoba treatment untuk wajahnya. Tapi ya anyway, back to the topic, ketiak. Sekarang aku bakal kasih tahu kalian produk apa yang aku pakai untuk rawat kulit ketiak aku. Tadi kan aku pakai scrub sama lotion yang untuk mencerahkan. Untuk scrubnya jujur dulu memang aku pakainya body scrub, tapi butiran scrubnya tuh kasar banget, kayak gede banget, terlalu kasar di kulit ketiak aku. Walaupun yang efek sih tetap bikin bersih, cuman ini terlalu kasar, kadang sampai mengiritasi kulit aku. Jadi abis scrub tuh merah-merah banget. Terus akhirnya aku tahu ternyata emang ada scrub yang khusus ketiak gitu loh. Akhirnya ya udah aku ganti ke scrub yang khusus ketiak dong. Dan ternyata jauh lebih halus banget butirannya, jauh lebih halus, lebih kecil, sama sekali nggak bikin ketiak aku iritasi, merah-merah, nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus ya aku udah pakai ini mungkin berapa bulan ya? Beberapa bulan deh, 2 bulan, 3 bulan kayaknya. Terus ya sampai sejauh ini so far so good, secara tekstur, secara efektivitas untuk membersihkan, untuk exfoliate kulit ketiak aku tuh ngefek banget, sangat ngefek. Gak ada masalah sih sampai sejauh ini untuk scrub yang aku pakai sekarang. Scrub yang aku pakai sekarang itu ini dari Brighty. Setauku memang Brighty tuh fokus produk-produknya untuk ketiak deh, untuk mencerahkan ketiak. Pokoknya produk-produk untuk ketiak deh. Makanya pas aku tahu ada scrub untuk khusus ketiak, aku langsung cobain, dan sampai sejauh ini baik-baik saja, tidak kenapa-napa di kulit aku. Dan yang paling aku suka teksturnya, butiran scrubnya tuh bener-bener halus banget. Pokoknya jauh banget, beda banget. Kalian cobain deh, beda banget dia butiran scrubnya dibanding body scrub lain yang kayak merek Shinzui. Itu jauh banget. Shinzui itu kasar loh scrubnya menurutku ya. Ini sama sekali enggak, butirannya halus banget. Sampai aku kadang merasa ini tuh butirannya ada gak sih, karena pas aku scrub dia bener-bener halus banget, kayak exfonya bener-bener halus, gentle banget, tapi ngefek. Scrubnya tuh bener-bener micro scrub banget, sangat halus. Bener-bener emang produknya tuh khusus untuk kulit ketiak yang sensitif, karena kulit ketiak itu memang jauh lebih sensitif dibanding kulit badan kita yang lain. Bagian kulit ketiak itu lebih tipis kulitnya, makanya pakailah scrub yang bener-bener butirannya halus. Terus teksturnya tuh lucu banget, dia kayak yogurt gitu, halus banget, beda banget sama body scrub. Kalau body scrub tuh dia teksturnya kayak agak apa ya, keras, agak apa ya, agak seret gitu loh teksturnya. Kalau scrub ini tuh teksturnya halus banget, dia lebih ke arah agak cair gitu, bener-bener kayak yogurt. Ya sampai sejauh ini aku suka banget, tidak membuat aku kulitnya iritasi sama sekali, ngefek banget, bersihin kulit ketiak aku. Cerahinnya juga kerasa,
tapi ya harus rutin exfo-nya. Ya harus bener-bener setiap minggu tuh 2-3 kali scrub baru kelihatan efeknya. Pokoknya saran dari aku, kalau misalkan masih pakai body scrub untuk ketiak kalian, coba ganti ke scrub yang memang khusus untuk ketiak kayak gini. Karena menggunakan body scrub itu bukanlah pilihan yang tepat untuk scrub ketiak kalian. Gak segentle dan gak sehalus scrub yang memang khusus untuk ketiak. Yang ada takutnya nanti malah bikin iritasi, terus malah bikin ketiak kalian makin gelap. Sebelum itu terjadi, mendingan dihentikan. Ya udah, untuk scrubnya aku pakai ini. Terus untuk lotion yang aku pakai untuk mencerahkan itu juga dari Brighty sebenarnya. Tapi ini aku udah pakai sebelum aku pakai scrub dia ya. Aku bahkan udah punya dari packaging lamanya. Ini sekarang packaging barunya. Jadi emang aku udah pakai ini tuh dari lama banget, dari tahun lalu. Ini udah habis 2 yang lama, sekarang udah ada yang baru. Ya kalau misalnya aku udah punya sebaik ini, berarti kalian tahu betapa aku sukanya lah ya. Cuman ya aku suka banget, ini ngefek banget untuk mencerahkan ketiak. Terus yang aku suka sebenarnya dia beda banget sama lotion untuk mencerahkan ketiak yang lain. Biasanya lotion untuk mencerahkan ketiak tuh ada white cast. Nah kalau Brighty ini satu-satunya yang pernah aku coba yang tidak ada white cast ketika dipakai di ketiak. Jadi nggak bikin ketiak aku abu-abu. Terus wanginya juga enak banget. Bener-bener pas aku pertama kali pakai, aku inget banget wanginya tuh mirip banget sama wangi di salon. Persis banget kayak kalau di salon kan ada ciri-ciri khas wangi salon kan. Nah ini wanginya mirip banget kayak gitu. Jadi ya aku sangat suka. Nah kalau yang lotion ini memang khusus untuk cerahin kulit ketiak. Kandungannya soalnya memang ada untuk mencerahkan. Dia ada kandungan niacinamide, glutathione, vitamin C, vitamin E. Teksturnya enak, halus, nyerapnya cepet, wanginya enak, penyerapannya cepet. Terus pas nyerap dia juga nggak lengket. Enak deh pokoknya. Jadi kalau abis pakai ini terus mau pakai deodoran, tetap rasa nyaman karena dia nggak lengket, nggak meninggalkan efek-efek lengket gitu di ketiak. Which menurutku kalau ada efek kayak gitu tuh sangat nggak nyaman banget sih buat ketiak. Aku sih nggak bakal mau pakai kalau lengket. Teksturnya itu dia lebih ke gel, warna putih gitu. Gelnya agak sedikit tebel tapi nggak tebel-tebel banget, tapi bukan cair banget juga, tengah-tengah lah, sedang. Jadi ya begitu sih. Kalau misalnya lotion aku pakai yang ini yang glowing underarmnya Brighty. Kalau misalnya kalian nggak tahu mau pakai produk apa untuk ketiak, boleh banget sih dicoba menurutku. Kayaknya kalian pasti suka. Soalnya rata-rata review yang aku baca itu semuanya suka, rata-rata ya. Tapi kalau misalnya efek untuk mencerahkannya, menurutku itu butuh habisin sekitar 1-2 botol baru kelihatan. Kalau misalnya baru pakai 2 minggu, 1 bulan, menurutku kayaknya belum kelihatan. Ini bener-bener harus sabar sih. Tapi ngefek, cuman ya harus sabar. Progresnya itu slow but sure. Kalau misalnya kalian mau bener-bener efek yang cepet, ya harus treatment ke klinik kecantikan. Kayak yang tadi aku lakuin ke Zap. Cuman ya harganya of course jauh lebih mahal lah ya. Kalau misalnya beli produk kayak gini kan cuma 99.000. Kalau treatment ya pasti di atas 500.000, at least 500.000. Cuman kalau misalnya kalian punya the budget, if you guys have the budget untuk treatment, aku sangat suggest kalian untuk lakuin treatment juga. Plus kalau secara daily pakai produk-produk kayak gini untuk melakukan exfo yang rutin secara daily ya. Kan nggak mungkin dong kita setiap hari treatment. Sekarang aku bakal jelasin treatment yang aku lakuin, prosesnya kayak gimana sih di dalam treatment itu, apa aja yang dilakuin ke ketiak aku sama ke muka aku, terus ngefek gak sih. Jadi kita bakal mulai dari yang underarm dulu ya. Biasanya kalau udah sampai aku selalu nunggu dulu di bawah. Terus aku suka lihat-lihat kayak tempatnya tuh rapi, enak, wangi banget. Aku suka banget. Protokol kesehatannya bener-bener dijaga. Ini lantai 2-nya super rapi. Terus ada kaca, jadi aku ngaca dulu OTD. Dan biasanya kita dikasih bond sama kayak kertas persetujuan kalau kita tuh mau treatment di tempat ini. Dan ini aku disuruh tunggu di ruangan dulu sebelum konsul sama dokternya. Dan ruangannya pun juga aduh rapi, wangi, bersih, enak deh pokoknya. Vibesnya super enak. Terus kayak di tempat tidurnya tuh ada tatakan gitu, jadi setiap pelanggan itu diganti kertas baru. Kalau untuk area wajahnya sebenarnya komedonya lebih agak banyak ya. Iya. Kalau komedo, kalau bagusnya sih kita ambilin dulu komedonya pakai si diamond fill-nya itu. Tapi dipilih ya? Enggak, kalau diamond fill modelnya kayak alat penyedot gitu aja. Cuma disedot-sedot gitu aja. Terus abis itu aku disuruh pindah ke ruangan lain untuk treatmentnya. Ini bakal treatment ketiak dulu. Terus juga disuruh ganti baju, ini kayak dikasih kemben gitu. Biar ntar lakuin treatment underarmnya lebih gampang. Nah, treatment yang aku ambil di sini tuh adalah treatment underarm hair removal. Jadi ini treatment yang dilakuin untuk ilangin bulu ketiak gitu. Nah, di sini pertama-tama aku dicukur dulu bulu ketiaknya sampai halus. Enak banget, mbaknya bener-bener halus banget nyukurnya. Nggak ada kayak rasa perih, iritasi gitu, nggak ada sama sekali. Cukurannya juga kayaknya mereknya bagus, soalnya bener-bener halus banget nyukurnya. Enak deh pokoknya. Di kiri kanan dicukur sampai bener-bener bersih. Jadi sebelum treatment itu nggak boleh ada bulu ketiak lagi. Jadi pertama-tama dikasih gel dulu sebelum treatment. Abis itu langsung dokternya lakuin treatmentnya. Jadi treatment underarm hair removal itu dia kayak pakai 2 teknologi. Pertama tuh kayak teknologi cahaya, ini yang keluar cahaya ini di kiri kanan dilakuin, ketiak kiri dan ketiak kanan. Abis itu yang kedua nanti itu adalah laser long pulse NDYAG namanya treatmentnya. Kalau nggak salah kemarin aku research seperti itu. Tapi intinya di dalam treatment ini tuh ada 2 macam treatment. Nah yang pertama ini tuh semacam IPL gitu. Kalau di klinik kecantikan lain biasanya ada treatment seperti ini untuk underarm hair removal. Tapi aku
aku udah pernah cobain, dan sampai sejauh ini beberapa tempat yang aku udah cobain, Zap itu bener-bener yang paling nggak sakit. Rasa sakitnya dikit banget, nggak sakit tapi cuma kayak ada panas-panas dikit, tapi bener-bener nggak kerasa sakit kayak tempat lain. Aku pernah treatment di tempat lain sampai kayak kepanasan, iritasi ketiakku bahkan, aduh parah banget. Terus abis itu langsung dibersihin sama mbaknya, dikompres, abis itu langsung lanjut ke treatment laser. Ini laser untuk ketiak, jadi dia bener-bener laserin semua bulu ketiak yang ada di ketiak kita. Setiap bulunya bener-bener dilaserin, jadi biar nanti bulunya pelan-pelan pertumbuhan rambutnya berkurang lama-lama. Nah ini tuh laser tembak, jadi ditembak di setiap bulu ketiak. Nah menurutku justru yang bagus tuh karena Zap ada laser tembak ini di dalam treatment ketiak ini. Soalnya biasanya aku udah coba beberapa klinik kecantikan yang untuk underarm hair removal nggak ada yang ada laser tembak. Kalau laser tembak tuh justru lebih precise karena ditembak di setiap bulu ketiak, jadi kayak lebih rata gitu loh treatmentnya. Jadi setiap bulu ketiak tuh ditreatmentin. Menurutku ini yang paling berpengaruh bikin bulu ketiak aku makin lama banget tumbuhnya. Dan yang paling aku suka tuh dia selama treatment gak ada rasa sakit sama sekali, karena aku tuh low pain tolerance, jadi gampang sakit. Tapi ini bener-bener gak kerasa sakit sama sekali, cuman kayak kerasa digigit semut selama di laser tembak ini. Sumpah aku super rekomen kalau kalian punya budget, please go. Nah terus setelah treatment untuk ketiak, sekalian aku treatment untuk wajah aku. Ini aku treatment buat kayak bikin kulit lebih glowing aja, lebih cerah, buat maintenance saja. Ini pertama-tama ditaruhin shower cap gitu, abis itu langsung dikasihin krim. Ini kayaknya krim anestesi biar gak kerasa sakit pas treatment atau panas. Ini ditaruhnya lumayan tebel, abis itu didiamin sekitar 15-30 menit. Terus abis itu baru krimnya dihapus, baru lanjut ke treatmentnya. Nah sebelum treatment itu dikasih kapas sama kacamata gitu biar gak kena cahaya, karena treatmentnya nanti bakal ada kayak cahaya dan gak boleh kena mata. Treatment yang aku ambil ini kalau nggak salah namanya Photo Facial Glow deh. Pokoknya aku ambil treatment yang bikin kayak buat bikin kulit lebih cerah, lebih glowing, lebih sehat, lebih lembab. Jadi kayak bantu ngelembapin kulit juga, terus ngeratain warna kulit, kayak kurangin bekas jerawat juga, hiperpigmentasi, bekas jerawatnya agak kehitaman, bantu juga ngecilin pori-pori. Pokoknya treatmentnya tuh lebih kayak untuk maintenance gitu loh. Nah seingatku waktu itu aku treatment tuh ada 3 macam step di dalam treatment untuk wajah ini. Yang pertama tuh kayak treatmentnya untuk ngecilin pori-pori, bikin kulit lebih rata warnanya, sama buat bantu kurangin hiperpigmentasi gitu kalau nggak salah ya. Terus ada juga buat bantu kontrol minyak biar kayak nggak makin berminyak, biar minyak kulit kita tuh lebih terkontrol lah intinya gitu. Nah ini kalau nggak salah namanya laser toning. Yang step pertama tuh laser toning, makanya kalian lihat di sini ini tuh wajahku kayak di laser gitu, makanya ada titik-titik. Terus habis laser langsung dikasih gel dingin-dingin, karena habis itu langsung lanjut ke treatment selanjutnya itu pakai cahaya, jadi harus ada gel di bawahnya sebelum treatment. Nah treatment yang kedua ini tuh kalau nggak salah buat bikin tekstur kulit lebih halus sama buat kurangin kemerahan kulit sama hyperpigmentation, bekas jerawat. Namanya Alma Beauty Rejuve deh. Nah itu tuh buat bantu bikin kulit lebih halus, lebih glowing, terus bikin bekas jerawat hilang. Ini juga di aku nggak ada rasa sakit sama sekali, cuma ada rasa kayak panas-panas gitu, tapi sakit pun nggak ada. Nah abis udah treatment kedua itu langsung lanjut ke treatment selanjutnya. Ini kayak treatment kayak uapan air gitu loh, jadi disemprot air gitu, tapi semprotannya tuh super fine, jadi kayak tersebar dengan rata airnya, terus dingin-dingin, enak banget deh. Nah dari 3 teknologi yang udah dipakai di treatment ini tuh yang bikin kulit lembab, lebih sehat, lebih kayak glowing and plumpy, dan gak ada rasa sakit atau apapun yang gak enak. Soalnya benar-benar cuma disemprotin air, enak banget nih rasanya, relaxing. Dan inilah perbedaannya before and after treatment. Yang before-nya kulit kayak kusem gitu ya, kayak apa ya, kurang sehat gitu, kurang glowing. Terus yang after tuh kulit langsung kayak kerasa, yang aku rasain sih, kulit kerasa kayak lebih bersih, lebih sehat, lebih cerah sedikit ya, walaupun gak cerah banget, terus lebih glowing. Tapi of course tentunya bekas jerawat gak langsung hilang lah ya, tapi kerasa aja kulitnya lebih bersih, lebih sehat. Nah terus habis itu 2 minggu kemudian setelah underarm hair removal, aku datang lagi buat treatment underarm hair rejuvenation. Jadi ini treatmentnya untuk cerahin ketiak gitu, karena as you guys know aku orangnya insecure sama ketiak aku, karena emang ketiak aku gak cerah-cerah banget, makanya aku pengen bener-bener cerahin. Makanya sekarang aku lagi rutin treatment gitu loh buat cerahin ketiak. Dan seperti biasa ini harus ganti kemben dulu baru treatment. Di saat ini aku udah gak ada bulu ketiakku udah rontok dan udah gak numbuh gitu, jauh berkurang pertumbuhan bulu ketiaknya. Jadi di sini nggak perlu dicukur lagi karena memang 2 minggu lalu kan udah underarm hair removal, jadi bulu ketiaknya udah nggak ada gitu loh, ketiaknya udah halus. Dan langsung lanjut ke treatmentnya. Ini dipakein kacamata sama kapas, abis itu langsung dilaserin sama dokternya. Ini tuh aku ambil 1 paket underarm hair removal sama yang rejuvenation, karena satu untuk hilangin bulu ketiak, satu lagi untuk mencerahkan daerah lipatan ketiak yang gelap gitu loh, karena emang aku masalahnya di sana. Jadi ini tuh aku ambil 1 paket gitu namanya underarm hair removal combo. Jadi satu untuk menghilangkan bulu ketiak, satu lagi untuk
mencerahkan daerah lipatan ketiak yang gelap. Dan jujur sama seperti yang tadi aku bilang, ini sama sekali gak sakit. Aduh, aku suka banget treatment di ZAP. Please guys, kalau misalnya kalian mau cerahin ketiak atau ilangin bulu ketiak, aku sangat saranin kalian untuk coba di ZAP. Karena memang aku udah cobain beberapa tempat, dan di ZAP ya yang paling gak sakit dan paling efek gitu loh. Benar-benar setelah 1 kali treatment underarm hair removal, bulu ketiak aku jauh berkurang. Padahal di tempat lain butuh kayak mungkin 6 kali ya atau 7 kali baru benar-benar kelihatan treatment yang efek gitu, baru hilang bulunya. Tapi ini sekali aja langsung kelihatan. Abis itu langsung lanjut ke step kedua di dalam treatment ini. Ini kayak pakai teknologi cahaya gitu, dan seperti biasa sama sekali nggak sakit. Padahal aku tuh orangnya gampang sakit. Cuma ini ada kerasa emang panas sedikit, tapi sedikit banget, nggak sakit sama sekali, nggak mengganggu. Terus ya udah, menurutku sih kalau misalnya kalian emang punya budget untuk treatment ketiak, dan kalau memang kalian itu insecure sama ketiak kalian gelap atau banyak bulu kayak aku sangat suggest sih, karena memang nggak bisa cukur atau waxing doang setiap bulan, tapi harus kayak treatment untuk ilangin bulunya, bikin bulunya tuh lebih lama numbuhnya. Dan jadi ini nggak perlu cukur lagi, nggak perlu waxing lagi, jadi ketiak kita nggak makin hitam, nggak iritasi. Menurutku sih gitu. Aku benar-benar suka banget treatment, aku sangat nyaman melakukan treatment dan lebih ringkes, jadi aku nggak perlu cukur atau waxing lagi sekarang. Please cobain, karena emang bener-bener beda banget sama waxing sama cukur. Ini tuh treatment ngefeknya bener-bener ngefek banget, beda deh pokoknya rasanya. Aku sangat suggest kalian to do it if you guys have bulu yang banyak gitu kayak aku, atau daerah ketiak yang gelap. And that's it for the treatments untuk underarm hair removal combo yang ada 2 treatment, satu untuk ilangin bulu ketiak, satu untuk cerahin. Harganya 499.000 untuk 2 treatment, jadi menurutku masih worth it banget ya. Terus beberapa minggu kemudian aku treatment lagi, tapi kali ini bukan untuk bulu ketiak tapi untuk mencerahkan ketiak aku. Karena jujur aku agak insecure sama ketiak aku agak sedikit gelap, dan ini nama treatmentnya itu super brightening underarm. Pertama-tama itu dibersihin dulu ketiaknya, habis itu dicukur sebelum treatment, karena kalau treatment gak boleh ada bulu ketiak sama sekali. Dan seperti biasa mbaknya itu cukurnya halus banget, bener-bener gentle, gak ada efek-efek iritasi, sakit, perih sama sekali gak ada. Terus cukurannya bagus deh, pokoknya enak banget, nyaman, aku suka banget. Jadi aku tuh ambil lumayan banyak treatment yang khusus ketiak gitu di sini, karena memang aku tuh jujur insecure banget sama ketiak aku. My underarm is quite dark. Terus ya udah, ini sekarang giliran dokternya kayak kasih treatmentnya gitu. Ini yang kuncinya, ini yang untuk mencerahkan ketiaknya. Dia kayaknya ada kandungan exfo gitu sama peeling, soalnya bener-bener pas dipakai kayak agak kerasa perih, panas, cekak-cekit gitu langsung. Cuman itu wajar banget kok, karena emang fungsi treatmentnya tuh kayak gitu, efeknya kayak gitu, wajar. Dan dikasih di kiri dan kanan ketiak aku. Terus abis itu ditunggu sekitar 5 menit. Sama dokternya disuruh begitu, didiemin aja. Terus abis itu dia bilang kalau misalnya ada rasa kayak cekak-cekit, panas, perih, itu wajar banget. Jadi jangan kaget gitu loh katanya. Terus abis itu disuruh tunggu 5 menit. Tapi kalau misalnya dalam 5 menit itu kita kayak bener-bener gak kuat sama rasa panas perihnya, harus kasih tahu biar langsung dibersihin. Soalnya takutnya kalau kelamaan kulit ketiak kita gak kuat malah iritasi. Jadi kayak kulit setiap orang kan beda-beda. Nah kalau misalnya di dalam seberapa menit gak kuat, langsung kasih tahu. Nah kalau aku di sini waktu itu nunggunya sekitar 2-3 menit. Abis itu aku udah gak kuat banget, soalnya bener-bener perih dan panas. Setelah didiemin 3 menit, jadi langsung dicabutin, langsung dibersihin gitu. Tapi ini emang efek treatment super brightening underarm seperti itu ya. Jadi wajar, ini bukan perih karena iritasi, itu bukan. Tapi emang dia kayak pakai chemical tapi yang emang ada efek perihnya gitu loh. Jadi wajar banget. Terus habis itu langsung dikompres, jadi nggak ada iritasi panas-panas lagi. Bener-bener langsung kayak cool down. Ketiak aku langsung kayak langsung tenang. Terus enak, dia kayak ada rasa-rasa dingin gitu kompresnya. Lalu setelah itu langsung dikasihin kayak krim anti iritasi gitu untuk nenangin kulit ketiak aku biar gak iritasi. Dan ini ditaruhnya agak banyak karena aku bilang aku lumayan perih tadi, jadi biar gak iritasi langsung dikasih krimnya agak tebel dan langsung bener-bener tenang. Enak banget ya pokoknya. I really enjoy treatment di ZAP, pelayanannya secara kebersihan, higienis. And that's it for all the treatments yang aku ambil di ZAP. Jujur aku sangat suka dan sangat rekomen karena menurutku super worth it walaupun harganya nggak murah-murah banget. Dan akhirnya inilah untuk perbandingan before and after aku treatment. Jadi yang di foto sebelah kiri, foto before-nya itu adalah sebelum aku ngelakuin treatment apapun di ZAP.
Abis itu yang sebelah kanan foto afternya itu setelah 2 kali treatment underarm hair removal sama 2 kali treatment rejuvenation sama 1 kali treatment super brightening underarm. Jadi di sini aku udah lakuin 2 kali underarm hair removal combo plus 1 kali super brightening underarm. Dan kalian bisa lihat sendiri di foto before-nya itu buluku masih banyak, bulu ketiaknya masih lebat, banyak, panjang dan masih hitam gitu, banyak kayak bekas-bekas iritasi. Lipetan ketiak juga gelap, tapi di foto afternya itu jauh mendingan banget secara tekstur, pori-pori mengecil banget. Terus habis itu bulu juga lama banget numbuhnya. Aduh, bener-bener kerasa lama banget. 2 bulan setelah treatment mungkin baru dia bulunya mulai numbuh, tapi itu pun kalau dia numbuh tuh bulunya tipis banget dan jauh lebih sedikit daripada sebelum treatment, jauh-jauh lebih sedikit, mungkin kayak hampir hilang gitu loh bulunya di ketiak aku, udah hampir gak ada sekarang. Dan makanya itu setiap bulan aku harus treatment, dan memang ini treatmentnya tuh gak bisa sekali doang, harus berkali-kali, mungkin ya 8 kali baru bener-bener hilang bulunya. Jadi of course aku tentunya bakal tetap lanjutin treatment ini terus sampai bener-bener puas dengan hasilnya, karena ini 2 kali treatment aja efeknya udah sebagus ini. Aduh, aku super rekomen, bener-bener ngefek banget. Kalian lihat sendiri aja langsung hasilnya ngefek banget kan. Jadi aku super saranin kalian yang punya masalah kayak aku ketiak gelap, cobain. And yeah, I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching and bye.